Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang akan kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Saudara, keberadaan lembaga zakat di Indonesia menjadi sangat penting sebagai penerima dan penyalur zakat dan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ada sebuah organisasi lembaga zakat yang mewadahi ratusan lembaga zakat yang tersebar di seluruh Indonesia, yang selalu rutin mengadakan program dan kegiatan yang bermanfaat. Lalu apa saja programnya dan bagaimana pula lembaga zakat menjaga kepercayaan dari masyarakat? Hal ini akan kita bahas di program Sapa Sulsel. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Amir, selaku Ketua Forum Zakat Sulsel. Halo, selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping Pak Amir ada Syahrudin, perwakilan FOS Nasional. Selamat pagi Pak Syahrudin. Pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudara, selain kita akan membahas mengenai Forum Zakat ini juga, selanjutnya kita akan bahas mengenai sebenarnya ada berapa banyak perwakilan yang ada di seluruh Indonesia ini. Pak, saya ke Pak Amir dulu sebagai pertanyaan pertama Pak. Bisa dijelaskan terlebih dulu Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Forum Zakat Nasional ini Pak? Jadi Forum Zakat ini adalah sebuah asosiasi ya, lembaga zakat yang sejak 1997 terbentuk. Ya, dan itu terus berproses dan sampai sekarang itu anggotanya sudah 199 OPZ yang memang punya isu bagaimana meningkatkan kompetensi amilnya atau orang yang bekerja di lembaga zakat, kemudian meningkatkan akuntabilitas lembaganya, lembaganya yang anggota itu, kemudian bagaimana kita juga bisa mengawal regulasi zakat serta mengoptimalisasi penyaluran zakat yang dititipkan kepada lembaga zakat. Gitu. Baik, kalau saya ke Pak Sarudin, Ya. sebenarnya apa yang melatar belakangi Forum Zakat ini terbentuk? Apakah memang perlu ada wadah untuk mewadahi seluruh Forum Zakat Nasional, Forum Zakat ini atau seperti apa Pak? Betul, sangat penting forum-forum seperti ini ya, hadir di kita sebab dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga di Indonesia, yayasan-yayasan yang banyak, maka perlu ada wadahnya. Wadah itu menjadi tempat kita untuk saling mengisi satu sama lain, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, dan di situ kita saling mengawal satu sama lain demi kebaikan, kebermanfaatan yang jelas, dan yang paling penting adalah ketaatan dalam hal regulasi. Nah, taat dalam hal regulasi itu ada dua di kita itu, regulasi terkait syariat, dan regulasi terkait dengan amanat dari pemerintah, undang-undang yang mengatur tentang kita ini. Sehingga sangat penting asosiasi ini. Dan di situ kita banyak melakukan kolaborasi yang nanti bisa dikupas insya Allah. Oke. Tadi kan disebutkan ada dua regulasi yang dijalankan sekaligus oleh Forum Zakat ini. Boleh dijelaskan mungkin Pak, ini dua regulasi ini detailnya seperti apa? Jadi lembaga zakat itu kan sebenarnya adalah pejuang-pejuang yang menegakkan salah satu rukun Islam. Oke. Nah, di mana rukun Islam itu tentang zakat itu kan rukun Islam ya. Yeah. Nah, dan terkait rukun Islam ini perlu pengawalan yang betul-betul sesuai, kita berharap sesuai dengan ketentuan syariat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan regulasi di pemerintah kita. Alhamdulillah pemerintah kita dalam hal ini undang-undang yang terbit ini sudah ada, kemudian diturunkan dalam beberapa peraturan-peraturan pemerintah, sehingga itu menjadi panduan kita, dan dengan asosiasi itu kita berharap kita bisa berada dalam koridor aman syariah dan aman peraturan pemerintah. Nah, seperti itu kira-kira.
Baik, saya ke Pak Amir lagi selaku ketuanya, Pak. Pak, ini kan ada 199, hampir 200 lembaga zakat yang berada di bawah naungan Forum Zakat ini. Boleh dijelaskan, Pak, bentuk kerjasamanya seperti apa dan afiliasinya mungkin seperti apa dan tersebar di kota mana saja nih yang ada di Indonesia? Kalau secara nasional sih, memang belum semua provinsi ya. Ada poswilnya. Kayak kami kan di Forum Zakat Wilayah Sulsel ya. Belum semua, tapi secara jumlah sudah banyak. Dan khusus bagi kami di Forum Sulsel itu ada 20 yang 20 anggota. lembaga Kan tidak zakat. semua dari 199 itu kan ada yang skala nasional. Lembaga zakatnya ya. Ada yang skala provinsi, ada yang skala kota. Nah, untuk di Sulsel sendiri kita yang berhimpun di perwakilan ini ada 20. 19-nya nasional, 11 provinsi. Gitu, Ini bagaimana bentuk kerjasama dan afiliasinya, koordinasinya misalnya dari wilayah ke pusat seperti apa itu, Pak? Nah, kalau itu kan memang ada beberapa program yang sudah dirancang sama pusat, misalnya program ruang tengah, ruang resonansi, yang memang dijadwalkan untuk koordinasi untuk mengawal ini. Karena kan posisi keanggotaan itu kan semuanya terpusat. Jadi anggota itu didaftar sebagai anggota pusat, dan kalau dia sudah masuk anggota di pusat, otomatis di wilayah ketika ada lembaga zakat yang berada di Sulsel itu otomatis jadi anggotanya Forum Zakat Sulsel. Gitu. Berarti memang tidak ada kriteria seperti itu, harus zakat ini harus nasional atau harus khusus provinsi saja, semuanya berarti boleh masuk di forum zakat ini. Kan 3 ya, nasional, provinsi, daerah. Itu boleh. Yang membedakan lembaga zakat nasional itu kan dia bisa beroperasi seluruh Indonesia ya. Kalau provinsi, skala provinsi saja misalnya Sulsel. Kalau kabupaten berarti dicakup kabupaten atau kota madya saja. Itu sih wilayah kerjanya. Baik, saya ke Pak Sarudin lagi nih. Ini Pak, forum lembaga zakat yang ada di sini itu bagaimana Pak legalitasnya? Apakah memang resmi atau seperti apa Pak? Ya, jadi salah satu fungsi asosiasi ini adalah juga terkait dengan taat legalitas. Oke. Nah, jadi ada satu bidang di Forum Zakat itu namanya bidang advokasi. Fungsinya di situ adalah bagaimana membimbing teman-teman agar bisa mengurus legalitas secara resmi. Seperti itu. Nah, legalitas kita itu jelas taat dengan aturan undang-undang, kemudian turunannya peraturan Menteri Agama, kemudian di bawahnya lagi ada beberapa peraturan-peraturan sampai Perbasnas. Nah, itu semua kita kupas di dalam bidang advokasi itu, advokasi di Forum Zakat. Nah, tentu ada yang sudah mendapatkan legalitasnya, ada yang siap memperbaharuinya, dan ada yang masih proses untuk mendapatkan legalitasnya itu. Sebab syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas itu kan ada yang diatur dalam peraturan itu. Nah, sebagian yang belum memenuhi syarat kriteria itu, maka fungsi forum asosiasi ini adalah bagaimana membimbing mereka untuk memenuhi kriteria itu, seperti itu. Berarti sehingga memang ada proses sebelum masuk Betul. di forum ini. Benar. Legalitasnya harus resmi, harus ada. Belum bisa dikatakan bahwa yang bergabung di sini hanya yang punya legalitas, tidak. Oh, oke. Nah, kalau sudah memiliki badan hukum, maka sudah bisa didaftarkan, ada proses untuk meninjau, ya. Kemudian fungsi asosiasi sini adalah membimbing mereka untuk taat regulasi, termasuk dalam hal legalitas tadi itu. Nah, jadi kalau ada yang belum mendapatkan legalitasnya secara nasional maupun provinsi maupun daerah, maka tetap boleh masuk di dalam Forum Zakat, tapi dia akan nanti dibimbing oleh Forum Zakat untuk Dapatkan legalitasnya. legalitasnya. Nah, kalau kita berbicara soal legalitas dan juga keresmian suatu forum begitu Pak. Sejak 1997 ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa mempercayai dan juga berkaitan dengan integritas suatu lembaga. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat terkait dan antusias masyarakat terkait dengan lembaga Forum Zakat ini khususnya di Sulawesi Selatan atau secara nasional? Dalam pemantauan kita bahwa dengan Forum Zakat itu secara tidak langsung kita bisa saling support satu sama lain dalam hal tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Nah, sebab itu poin yang paling penting dalam kerja amal kita ini. Sehingga kita berharap forum zakat itu nanti terus membimbing, ya, membimbing, mewadahi anggota-anggotanya dalam hal akuntabilitas lembaga, akuntabilitas OPZ, organisasi pengelola zakat itu. Berarti ini fungsinya membimbing dan juga mewadahi lembaga-lembaga zakat yang masuk di forum zakat. Baik saudara, kita akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Pak Amir dan juga Pak Syahrudin dari Forum Zakat seperti itu. Saya kembali ke Pak Amir lagi nih. Pak, kan salah satu program yang diadakan oleh Forum Zakat ini adalah Zakat Goes to Campus. Ya. Mungkin boleh dijelaskan secara detail Pak, kegiatan itu sebenarnya seperti apa? Jadi Zakat Goes to Campus ini adalah program yang diinisiasi sama Forum Zakat untuk memperkenalkan gerakan zakat di lingkungan Sivitas Akademika, ya. Dan itu beberapa sudah pernah terlaksana dan nanti bulan ini di Unhas, ya. Di Unhas. Okay. Nah, karena kita menganggap bahwa gerakan zakat ini kan memang perlu tersosialisasikan kepada semua masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa, akademisi, ya, sehingga akan terjadi kolaborasi yang bagus, baik itu di mahasiswanya, akademisinya, pelaku gerakan zakatnya sendiri, ya, termasuk juga para media yang terlibat di situ. Kenapa? Karena kan ya dalam gerakan zakat juga kita melibatkan gerakan pentahelix gitu ya. Semua harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Baik. Ini pelaksanaannya Pak nanti kapan, di mana, dan apakah kampusnya hanya di Unhas saja atau nanti akan menyebar di kampus-kampus lain di Kota Makassar? Ya. Untuk pelaksanaan yang akan kita rencanakan ini kan di tanggal 29 ya, 29. Sampai 31 ya. Ada pre-eventnya, ada acara intinya, terus ada juga beberapa rangkaian acaranya di Unhas. Memang untuk event ini kita berkolaborasinya juga dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga akan dilaksanakan di salah satu aula ya, aula atau ruangan di Fakultas Hukum. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kampus-kampus lain juga akan kita buka. Tapi untuk kali ini kita juga mengundang dari mahasiswa kampus lain untuk terlibat ya. Hanya ini peserta gitu ya dalam gerakan zakat atau program Zakat Goes to Campus ini. Oke. Ini kan kegiatannya tadi disebutkan selama tiga hari. Nah, itu item kegiatannya per hari apa saja itu, Pak? Jadi nanti kegiatannya nanti akan ada pembukaan booth ya dari lembaga-lembaga zakat ada di Sulsel. Nanti di situ akan ada misalnya informasi tentang program magang di lembaganya, program beasiswanya atau program-program sosialnya, termasuk lowongan kerja ya, lowongan kerja yang ada di lembaga itu. Biar mahasiswa juga biasanya kan harus job fair ya, kita nyampaikan juga, termasuk program-program lainnya, ada lomba-lomba juga, tetapi
acara intinya di tanggal 30 adalah talkshow Gerakan Zakat, ya, akan menghadirkan nanti beberapa stakeholder, di antaranya pembicaranya dari Kementerian Agama, dari Basnas, dari Forum Zakat Pusat sendiri, dan di perwakilan Sulsel gitu. Nah ini kalau untuk berpartisipasi di kegiatan ini, apakah memang terbuka untuk umum atau terbatas atau bagaimana? Terus partisipasinya, prosedur untuk ikut ini seperti apa? Kayaknya kalau awal acara intinya sih ya, talkshow-nya kan mungkin dibatasi ruangan ya. Ya. Saya lihat di persiapan panitia 100 lebih orang ya targetnya. Tapi nanti kita akan kemas, mudah-mudahan perwakilan setiap kampus bisa ada. Berarti tiap kampus diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Kemudian di acara booth-nya itu ya semua anggota Forum Zakat Sulsel ya, itu bisa berpartisipasi. Kemudian ada juga lomba menulis atau apa gitu ya, yang melibatkan mahasiswa di Unhas dan mahasiswa yang hadir pada saat acara itu. Saya ke Pak Sarudin lagi, Pak, mengenai kegiatan ini. Kan kegiatannya adalah Zakat Goes to Campus. Memang target utamanya ini adalah mahasiswa atau apa alasannya kenapa harus mahasiswa? Kenapa tidak misalnya Zakat Goes to School, tingkat SMA dulu gitu? Kenapa langsung ke mahasiswa? Kita memandang bahwa mahasiswa adalah elemen yang paling siap dan sesuai dengan perjalanan kita mengelola lembaga zakat itu, ternyata peran aktivis mahasiswa itu luar biasa membantu kerja-kerja kita. Sehingga kita pandang bahwa mahasiswa merupakan elemen yang paling prioritas untuk kita kelola, dalam artian bisa nanti kerjasama dengan mereka, dan bukan hanya mahasiswanya saja. Para akademisinya pun kita berharap ada kolaborasi yang kita hadirkan dalam hal kaitannya misalnya menata regulasi ya, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan yang lebih optimal. Sehingga memang kita berharap mahasiswa lebih banyak mengambil peran, dan di banyak kegiatan kita, bukan hanya di kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah rutin, tapi event-event yang sifatnya besar-besar, bahkan kepada dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan kita, itu luar biasa peran mahasiswa itu. Sehingga kita pandang bahwa mahasiswa adalah elemen yang perlu untuk kita banyak libatkan dalam kerja-kerja seperti ini. Walaupun kita tidak tertutup juga, baik di peran SMA maupun orang-orang yang sudah ada alumni dari kampus itu juga tetap berpeluang. Ya. Selain Goes to Campus ini Pak, Forum Zakat ini kegiatan andalan lainnya apalagi nih yang memang melibatkan masyarakat ataupun khususnya mahasiswa? Kalau di luar dari mahasiswa ya, di luar dari mahasiswa. Itu di luar mahasiswa itu paling itu kegiatan yang bersifatnya komunitas. Itu komunitas itu kan macam-macam. Ada komunitas berbasis skillnya orang, berbasis kelompok tertentu, berbasis tempat, itu semua kita ajak untuk kerjasama bareng-bareng. Dan intinya memang kita hadir untuk mengajak kesukarelawanan tumbuh di lingkup kita. Itu yang paling utama, sukarelawan, dan juga melibatkan masyarakat secara luas dan prioritaskan kepada mahasiswa seperti itu ya. Baik saudara, kita akan kembali ngobrol dengan Forum Zakat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya.
Baik, tadi kita sudah ngobrol bersama Pak Sarudin. Sekarang saya ke Pak Amir nih Pak, sebagai Ketua Forum Zakat Sulawesi Selatan. Pak, sebenarnya kalau mau dilihat gambaran masyarakat Sulawesi Selatan ini tergolong besarkah dalam penyaluran zakat dan bagaimana penyalurannya selama ini Pak? Iya, jadi kalau kita lihat ya gerakan zakat di Sulsel itu kan sebenarnya secara potensi besar ya. Dan ini jadi PR kita sih sebenarnya, PR kita di gerakan zakat. Untuk itu bagi kami di Forum Zakat Sulawesi Selatan itu terus berkolaborasi juga dengan stakeholder ya. Dalam ini mungkin di Kementerian Agama sebagai bagian yang punya gawean ini tentang gerakan zakat ya. Maksudnya bagaimana mengoptimalkan gerakan zakat ini, salah satunya di penyaluran. Ya, yang terlalu bisa kita dorong di Forum Zakat itu adalah yuk kita bagi-bagi peran ya, karena secara penghimpunan ini belum optimal dari sebuah potensi yang ada. Kita bagi-bagi peran, jangan sampai penyaluran kita ini itu tumpang tindih. Misalnya satu wilayah itu di lembaga A masuk, lembaga B juga masuk. Untuk itu Forum Zakat itu hadir untuk membagi-bagi itu. Sehingga dana yang masuk nih khususnya dari zakat-zakat yang ada, lembaga zakat yang ada di Sulawesi Selatan ini tergolong cukup besarkah atau bagaimana, dan penyalurannya kepada masyarakat itu sasarannya siapa saja? Kalau yang masuk sih ya lumayan besar ya, tapi kalau dibandingkan dengan potensi masih kecil, itu jadi PR kita sih. Tapi itu sudah cukup untuk membantu masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ya itu tadi, ya kita memang setiap lembaga ini jadi sebagai asosiasi, kita juga tidak memberikan intervensi secara langsung ya, dalam artian terlalu ke dalam mengatur programnya ya. Jadi mungkin kami juga lembaga zakat A, B yang ada di forum itu punya program yang khas ya. Tapi di lain kesempatan juga program-program itu kita kolaborasikan untuk penyaluran bersama, misalnya di momen Ramadan gitu ya. Kan misalnya ada paket berbuka puasa namanya, ada bagi takjil, tapi pada intinya itu memberikan buka puasa ya. Kenapa kita tidak satukan gitu ya. Kemudian kemarin itu kita buat program misalnya di lembaganya ini ada Wahda Islami Zakat punya ambulans, Rumah Zakat punya ambulans, lembaga lain punya ambulans. Kenapa kita tidak satukan jadi ambulans Forum Zakat? Sehingga layanan masyarakat itu ketika membutuhkan ambulans di sini terpakai, bisa ke lembaga lain. Dan itu yang terus kita kolaborasikan, dan saya kira fungsi asosiasi itu di situ, di samping mengoptimalkan kan kita ada 3 bidangnya. Bidang pertama itu bagaimana meningkatkan skill biar penghimpunan kita bagus. Bidang kedua advokasi, bagaimana tetap pada koridor regulasi yang ada. Yang ketiga di optimalisasi program ya, kolaborasi itu. Baik, gitu. Kalau program ataupun target sasaran penyaluran bantuan atau dana yang masuk di Forum Zakat ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu apakah dari Forum Zakat Nasional sendiri, dari Forum Zakat sendiri yang turun ke masyarakat, atau nanti dikembalikan ke lembaga zakat? Itu ke lembaga zakat masing-masing. Jadi karena kita juga sebagai asosiasi tidak menghimpun zakat. Gitu. Jadi peran kita adalah tidak menghimpun zakat, penghimpunan itu dan penyaluran itu kembali ke lembaga-lembaga anggota Forum Zakat. Gitu. Berarti selain yang dihimpun lembaga zakatnya juga fungsi dan juga target sasaran yang bersentuhan dengan masyarakat langsung itu kembali ke lembaga masing-masing. Terus kemudian itu pelaporannya, apakah ada bentuk pelaporan ke Forum Zakat itu sendiri atau bagaimana bentuknya itu Pak? Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Sarudin, bahwa salah satu bentuk kita adalah di Forum Zakat adalah bagaimana kita melaksanakan regulasi ya, dan salah satu regulasi yang diatur adalah pelaporan kepada stakeholder setiap anggota. Nah, jadi Forum Zakat di sini sebenarnya tidak ada laporan resmi dari lembaga ke forumnya, tapi kita mendorong lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan izin ini melaporkan kinerjanya kepada stakeholder. Dalam hal ini secara undang-undang itu kan ke Basnas dan Kementerian Agama. Tetapi kita juga di Forum Zakat ya membuat laporan akumulasi gitu, dari lembaga A berapa, lembaga B berapa gitu. Baik, saya ke Pak Sarudin lagi Pak. Kan 2 atau 1 tahun belakangan ini kan kepercayaan masyarakat terkait dengan zakat itu kan sempat menurun gara-gara kasus salah satu lembaga zakat pemimpinnya yang menggelapkan dana zakat seperti itu. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak, dan apa yang dilakukan oleh Forum Zakat ini untuk bisa menaikkan integritas dan juga kepercayaan zakat di mata publik Pak? Ya,
Yang pertama, kita memastikan kepada seluruh anggota lembaga, anggota asosiasi, kepada semua OPZ untuk taat kepada aturan, ya, aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua adalah memastikan tata kelolanya sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya bahwa di Indonesia itu ada 2 kelompok pengelolaan donasi. Yang satu di bawah Kementerian Sosial dan yang satunya di bawah Kementerian Agama. Dan alhamdulillah pos itu berada di bawah Kementerian Agama. Di mana di Kementerian Agama itu ada aturan-aturan yang lebih ketat. Dan secara berkala mereka turun melakukan audit. Jadi di lembaga zakat itu ada audit yang bersifat kebutuhan kita yang diatur melalui akuntan publik, ya. Dan yang kedua adalah audit dari negara, dalam hal ini oleh Kementerian Agama. Dan itu secara berkala dijalankan sehingga kita pastikan bahwa seluruh OPZ itu taat dengan langkah-langkah seperti ini. Baik. Terus kemudian langkah selanjutnya Pak, terkait dengan meningkatkan lagi kredibilitas dan juga kepercayaan forum zakat di mata publik sebagai forum yang mewadai lembaga-lembaga zakat. Apa yang dilakukan Pak? Tidak bisa dipungkiri bahwa efek itu tetap ada. Efek itu tetap ada, tapi satu hal yang pasti bahwa kita harus jalani ini sebagai sebuah proses dan memastikan bahwa kita terus menampilkan program-program nyata di masyarakat. Selain sebagai selain kita menampilkan program-program nyata di masyarakat, kita juga menampilkan laporan-laporan yang lebih real. Dan memang itu sudah suatu tuntutan itu. 2 kali setahun kita harus wajib buat laporan ke pemerintah, ya, laporan ke pemerintah. Selain tiap bulan itu menyampaikan laporan kita kepada donatur-donatur. Jadi kepada seluruh orang-orang yang terkait dengan donasi-donasi yang kita himpun itu, setiap bulan itu kita sampaikan. Sebab kapan kita tidak sampaikan, mereka enggan untuk atau kepercayaan kepada kita itu menjadi menurun. Itu yang kita lakukan. Nah, Pak Amir, sebagai ketua yang menaungi di wilayah Sulawesi Selatan, apa sih yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Apakah ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk supaya kejadian itu tidak berulang kembali? Ya, di samping tadi ya memberikan edukasi, ya tentunya yang paling bagus adalah ya kita koordinasi terus dengan stakeholder, dalam hal ini Kementerian Agama. Karena dia nanti sebagai corong juga. Mungkin kalau kita yang menyampaikan, masyarakat ya kan sama saja. Tapi kalau pemerintah yang terlibat, itu kan trustnya. Dan ketika ada momen-momen besar seperti Ramadan atau Kurban, itu dari kementerian itu menyampaikan berzakatlah atau berdonasilah kepada lembaga resmi. Dan itu dicantumkan anggota-anggota forum zakat yang sudah resmi di Sulawesi Selatan. Yang sudah resmi di Sulawesi Selatan, baik. Gitu. Pak Amir, terakhir nih Pak, silakan ngajak masyarakat yang ada di luar sana, maksud kami Pak Sarudin, silakan untuk ngajak masyarakat di luar sana untuk mengajak untuk menyalurkan zakat melalui zakat-zakat resmi di bawah forum zakat. Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kompas TV yang telah memfasilitasi kami untuk hadir di tempat yang insya Allah berberkah ini. Dan melalui momentum ini kami mengajak kepada para muslimin, para muhsinin, para teman-teman untuk sama-sama kita menyalurkan zakat, infak, sedekah kita kepada lembaga resmi. Lembaga resmi itu diantaranya ada di pemerintah, dalam hal ini Basnas, juga kepada anggota-anggota forum zakat di bawah pos. Pos diantaranya kami dari Wahda Islamiyah, ada teman dari Rumah Zakat, ada dari Al-Azhar, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Yatim Mandiri dan macam-macam, IZI dan lain-lain. Kita di Sulsel ada 20 lembaga, sehingga insya Allah bisa lebih terpercaya dan lebih amanah.
tentu masukan dan support tentu terus kami harapkan bersama-sama demi memajukan dan kemaslahatan bagi orang-orang Duapak. Betul. Jadi kami Pak, punya spirit. Ada informasi, mungkin untuk informasi lebih detailnya, apakah ada Instagram atau kontak yang bisa dihubungi? Mungkin bisa sekalian disebutkan, Pak. Kita semua lembaga, kita masing-masing ada kontaknya, ada media sosialnya, sehingga saya di sini ya sebagai perwakilan asosiasi tentu meminta ya diketik saja zakat di Instagram di mana lembaga-lembaga zakat resmi. Dan di jalan-jalan utama kita akan ada ditemui kantor-kantor lembaga zakat ya. Baik. Di kota Makassar kita ini. Baik, terima kasih Pak Amir dan juga Sama-sama. Pak Sarudin sudah hadir di Kompas TV, dan semoga juga kepercayaan masyarakat semakin meningkat melalui dari pelaporan-pelaporan yang disampaikan tadi, dan sumbangsi untuk zakat yang disalurkan oleh masyarakat semakin tinggi sehingga semakin banyak orang yang terbantu, khususnya zakat-zakat yang berada di bawah naungan Forum Zakat seperti itu. Terima kasih saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV bersama saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.